Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Amalia Rahmanti, NIM 10 dari semester 2, kelas A, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan menjelaskan sedikit mengenai angkatan 45 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Sastra. Sastra angkatan 45 ini lahir pada tahun 1942, di mana saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Angkatan 45 ini memberikan warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh dengan kontroversi. Kontroversinya adalah angkatan ini atau angkatan 45 berani untuk menolak atau melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Sastra angkatan ini mengikrarkan dirinya dan mempunyai identitas yang jelas, tidak seperti angkatan sebelumnya yang tunduk dengan penjajah. Seperti halnya yang dilakukan oleh angkatan Balai Pustaka yang dinilai tunduk pada Volkslectuur, yakni lembaga kesusastraan kolonial Belanda, dan angkatan Pujaga Baru dinilai mengkhianati identitas bangsa karena terlalu berkiblat ke barat. Angkatan ini pun berdiri dengan tegak sebagai penolakan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Angkatan Sastra 45 menjadi pusat perhatian para sastrawan di Indonesia. Hal ini merujuk pada beraninya sastra ini dalam melanggar aturan-aturan sastra yang ada. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi ciri khas dan lahirnya identitas baru dalam sastra angkatan 45. Penggerak dalam sastra angkatan ini pun adalah mereka yang menaruh perhatian besar, memberi sumbangasi buah pikirannya, dan berjuang bersama dalam sastra angkatan ini. Para sastrawan yang bergabung dalam sastra angkatan ini seolah ingin bebas dari kekangan budaya asing yang mengikat budaya Indonesia. Pelopor dari sastra angkatan 45 adalah Rosihan Anwar, seorang sejarawan, sastrawan, dan budayawan di Indonesia. Beliau mengikrarkan nama angkatan ini dalam lembar kebudayaan yang disebut dengan Gelanggang. Setelah penamaan angkatan itu, banyak tanggapan positif yang didapat Rosihan Anwar. Para sastrawan pun setuju dan menyepakati atas penamaan angkatan ini, terutama yang tergabung dalam sastra periode 40-an. Adapun tokoh yang tergabung dalam sastra angkatan 45 ini adalah 1. Asrul Sani, 2. Khairil Anwar, 3. Mojtar Apin, 4. Rifai Apin, dan yang terakhir ada Baharudin. Mereka ini aktif dalam menciptakan karya sastra dan mereka mendapatkan saluran resmi untuk menerbitkan karya-karyanya yang telah mereka ciptakan melalui majalah kebudayaan yang bernama Gema Suasana pada Januari tahun 1948. Awalnya majalah ini masih dalam naungan percetakan Belanda, Opbouw atau pembangunan. Namun, dalam konfrontasinya, mereka berhasil lepas dan pindah ke Gelanggang. Setelah pindah, mereka kemudian menerbitkan Kredo Angkatan 45 yang dikenal luas dengan nama Surat Kepercayaan Gelanggang. Setiap angkatan pasti memiliki ciri khas dalam setiap karya-karya yang dihasilkan. Begitu pula dengan sastra angkatan 45 ini. Berikut ini adalah ciri-ciri karya sastra angkatan 45. Yang pertama adalah terbuka. Yang kedua, pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya. Yang ketiga, bercorak isi realis dan naturalis, meninggalkan corak romantis. Yang keempat, sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya. Yang kelima, dinamis dan kritis, berani menabrak paken sastra yang mapan sebelumnya. Dan yang terakhir, menghemat kata dan dalam karya, lebih ekspresif dan spontan, serta terlihat sinisme dan sarkasme didominasi puisi, sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Kemudian selanjutnya ada karakteristik karya sastra angkatan 45.
Karakteristiknya diantaranya adalah yang pertama revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata, karena itu bahasanya pendek, terpilih, padat, berbobot dalam proses mencari dan menemukan hakikat hidup. Yang ketiga, seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia yang sedalam-dalamnya. Yang keempat, ekspresionis, yaitu mengutamakan ekspresi yang jernih, individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, humanisme universal, yaitu bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Yang keenam, tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, tema yang dibicarakan yaitu humanisme, sahala atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang dengan keroncongnya perut lapar. Ada pula beberapa pengarang dan karyanya pada masa angkatan 45, yaitu ada Chairil Anwar dengan karyanya yaitu puisi berjudul Aku Ini Binatang Jalang pada tahun 1986. Dan kemudian ada Idrus dengan karyanya yaitu novel berjudul Aki pada tahun 1949. Kemudian ada Monster Lubis dengan karyanya novel berjudul Tanah Gersang pada tahun 1966. Kemudian ada Rosihan Anwar dengan karyanya berjudul Radio Masyarakat berupa cerpen. Dan ada Pramudia Anam Tatur, karyanya berupa novel berjudul Midah Sim Anis Bergigi Emas pada tahun 1954. Dan kemudian ada pula karya yang pada masa puncaknya yaitu pada periode angkatan 45 ini, itu puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar yang dimulai ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.